Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia melalui Si Usaha Dana juga akan membagikan celengan yang dimaksud untuk menjadi tabungan bagi warga jemaat GKJ Saleh Putih. Celengan akan diambil berkala 2 bulan sekali setiap akhir bulan oleh petugas gereja. Seberapapun dukungan dari warga jemaat, celengan tersebut nantinya akan bermanfaat bagi program pemanggilan bakal calon pendeta GKJ Saleh Putih. Celengan diharapkan tidak membebani warga jemaat. Harapan kami adalah melibatkan seluruh warga jemaat GKJ Saleh Putih supaya berpartisipasi secara langsung dan mensukseskan acara ini untuk kemajuan GKJ Saleh Putih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita kembali melaksanakan panggilan sebagai murid Yesus. Berdiam di dalam
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan namanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Namun, kita belum mampu melakukannya. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita. Kemanakah
kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Setiap hal boleh terjadi dalam kehidupan kami. Setiap peristiwa-peristiwa kehidupan boleh kami lalui. Suka dan duka boleh kami rasakan di dalam hati kami. Kebahagiaan hadir dengan canda dan tawa. Kesedihan hadir dengan tangis. Namun semua memperindah kehidupan kami. Bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat sukacita pun, di saat kesedihan dan duka melanda, Engkau selalu ada untuk kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kami pun, Engkau tidak melepaskan genggaman tangan-Mu untuk membimbing dan melindungi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Cinta kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh rasa syukur oleh karena cinta kasih Tuhan. Maka saat ini bersama dengan keluarga kami boleh tunduk di dalam ibadah kami, menaikkan syukur, menaikkan puja bakti kami atas setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, perkenankanlah pada saat ini kami menyatukan hati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam masa pemulihan. Mari Bapa, Engkau yang hadir dalam kehidupan saudara kami. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan yang memulihkan kekuatan badannya lagi. Sehingga saudara kami boleh segera merasakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang nyaman. Sehingga boleh beraktivitas seperti semula. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan hidup mereka. Mari Engkau yang hadir dalam kehidupannya,
Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kesabaran, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga saudara kami boleh lepas dari setiap persoalan kehidupan yang dihadapi. Terkhusus pula ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Majelis gereja, para komisi yang ada, pengurus-pengurus dalam setiap kelompok ibadah. Berdoa bagi para pengiring pujian, berdoa bagi pengangkat pujian, berdoa bagi tim multimedia, berdoa bagi siapapun yang terlibat di dalam pelayanan kami. Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan berikan selalu kemampuan yang terbaik, sehingga boleh melayani kami semua jemaat-Mu di tempat ini dengan penuh sukacita. Terlebih pula kami menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang terlibat di dalam panitia pencalonan pendeta untuk GKJ Salib Putih. Mohon pimpinan Tuhan, sehingga panitia yang telah terpilih boleh melaksanakan tugas mulia ini dengan baik. Panitia boleh membuat rencana-rencana terbaik ke depan, sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, cita-cita seluruh umat Tuhan di GKJ Salib Putih dapat terwujud melalui karya dan kiprah panitia pencalonan pendeta ini. Bapa berikan kemudahan-kemudahan, Bapa berikan jalan untuk setiap hal yang akan dijalani, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik, semuanya dipermudah, dan kami boleh mengucap syukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk kami semua, jemaat GKJ Salib Putih. Tuhan mampukan kami untuk mendukung panitia di dalam dana, di dalam daya, di dalam pemikiran dan sebagainya, sehingga membantu proses pencarian pendeta yang baru bagi kami, dan semuanya juga untuk kebersamaan umat-Mu di GKJ Salib Putih. Kami serahkan panitia pemanggilan calon pendeta dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, apabila pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan firman-Mu juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima bersama pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli.
pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah dari 2 minggu yang lalu, minggu lalu, apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang makna baptisan di dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang yang dibaptis itu artinya dia dibaptis dengan darah Kristus, diampuni dosanya, diterima menjadi anak Tuhan. Dan dalam setiap orang yang dibaptis, maka ada roh Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Roh Tuhan bersemayam di dalam hatinya. Minggu lalu kita berbicara bagaimana kita menyatakan roh Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Roh Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita, roh Tuhan yang ada bersama dengan roh kita, harus dinyatakan pula dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan selama 2 minggu ini. Hari ini kita lebih menyoroti tentang bagaimana standar hidup yang benar sebagai pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus bahwa sebagai pengikut Kristus ada standar hidup yang harus dipegang di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya dipegang, melainkan standar hidup yang benar ini harus pula diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paulus kembali mengingatkan bagaimana panggilan sebagai umat Tuhan diberikan kepada mereka dan mereka menerima panggilan itu dalam kehidupan mereka untuk menjadi murid Kristus. Ketika mereka sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, maka mereka mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Keselamatan yang sejati, keselamatan yang sempurna, keselamatan yang abadi mereka terima ketika mereka mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Oleh karenanya Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus untuk tidak menyia-nyiakan berkat anugerah rahmat yang besar itu di dalam kehidupan mereka. Keselamatan sudah mereka terima dan sekarang jangan sampai keselamatan itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan mereka.
Paulus mengajak kepada jemaat untuk kembali mengingat bahwa dirinya sudah ditebus oleh darah Kristus. Jemaat diingatkan kembali bahwa mereka telah menerima keselamatan yang sempurna dalam Kristus, dan sekarang mereka harus mengutamakan keselamatan itu daripada hal-hal yang lainnya. Keselamatan yang sempurna di dalam Kristus haruslah menjadi pegangan yang utama di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus untuk menjadi manusia rohani. Karena keselamatan itu berkaitan dengan kehidupan rohani, maka Paulus juga mengajak kepada mereka secara tidak langsung untuk mengutamakan keselamatan, yang artinya bahwa mereka juga harus mengutamakan keselamatan dalam kehidupan mereka sehari-hari secara rohani itu. Maka Paulus sebenarnya mengajak kepada mereka untuk menjadi manusia rohani. Apa itu manusia rohani? Ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, manusia rohani adalah manusia yang lebih mengutamakan kehidupan dari segi rohaninya, bukan dari segi jasmani, bukan dari segi duniawi, tetapi lebih mengutamakan dari segi rohani mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang yang hidup di dunia hidup dalam dua sisi. Yang pertama adalah sisi jasmani, tubuh atau raga ini yang kelihatan ini. Ini adalah sisi jasmani. Dan ada lagi yang namanya sisi rohani, spiritual, sesuatu yang tidak terlihat ada di dalam kehidupan manusia. Dan itu yang dipercaya sampai sekarang oleh seluruh umat manusia, bahwa ada sisi jasmani dan ada sisi rohani di dalam kehidupan manusia. Dan dua sisi inilah yang akhirnya membuat manusia itu bisa merasakan hidup di dunia ini. Kedua sisi hidup inilah yang menopang manusia untuk dapat menjalani kehidupan dari Sang Pencipta di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Dua-duanya punya keistimewaan masing-masing. Dua-duanya punya kekuatan masing-masing. Namun demikian perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan kita, kualitas dan nilai kehidupan manusia lebih dilihat dari sisi rohaninya. Sekali lagi saya katakan bahwa kualitas dan nilai hidup manusia lebih dilihat dari sisi rohaninya, bukan dari sisi jasmani. Dan dalam pemahaman kita sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, sisi rohani ini adalah sisi di mana Roh Allah itu hadir di dalam kehidupan. Jadi Roh Allah, minggu lalu saya jelaskan bahwa Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Di mana? Di dalam sisi rohani itu. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16 mengatakan seperti itu. Artinya Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, roh kita sendiri ini mendapatkan bisikan dari Roh Allah untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan
standar hidup Kristen. Jadi sekali lagi, Roh Allah berbicara terhadap roh kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan standar Kristen, standar Kristus. Roh kita yang sudah mendapatkan bisikan dari Roh Allah menyampaikan itu kepada sisi jasmani kita. Jadi urutannya, Roh Allah berbicara terhadap roh kita menyampaikan terhadap sisi jasmani kita, dan jasmani kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang tadi saya katakan bahwa seringkali yang namanya kualitas dan nilai hidup seseorang itu dinilai dari sisi rohaninya, bukan jasmaninya. Karena sisi rohani yang mendapat bisikan dari Roh Allah. Sementara sisi jasmani seringkali lebih menonjolkan, lebih mengutamakan keinginan daging, keinginan hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang menjadikan manusia jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Amsal 20 ayatnya yang ke-28. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi roh manusialah yang dipakai Tuhan untuk menerangi hidupnya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sisi rohani inilah yang mempengaruhi sisi jasmani agar dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Ketika orang itu baik, ketika orang itu melakukan standar hidup Kristen, itu semua berasal dari sisi rohaninya yang sudah mendapatkan bisikan dari Roh Allah di dalam hidupnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia rohani adalah manusia yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Ketika mengaku percaya kepada Yesus, maka di situ pula dia sebenarnya berjanji untuk hidup sebagai manusia rohani. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, artinya kita juga menyerahkan hidup kita untuk menjalani hidup ini sebagai manusia rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roh kita mengendalikan keinginan-keinginan daging. Roh kita yang sudah mendapatkan bisikan dari Roh Tuhan dapat menahan keinginan-keinginan jasmani, keinginan-keinginan kedagingan kita. Sehingga kita bisa ngerem, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik tentunya harus kita hindari dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memang hidup dalam daging. Buktinya ketika kita dicubit kita masih merasa sakit. Kita hidup dalam daging. Tapi jangan kita mengikuti keinginan kedagingan kita. Kita hidup dalam daging, tetapi jangan mengikuti keinginan kedagingan kita. Hiduplah sebagai manusia rohani, di mana kita hidup mendengarkan roh kita yang sudah mendapatkan bisikan dari Roh Allah untuk kita dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Memang tidak ada salahnya untuk kita memenuhi keinginan jasmani kita. Jasmani kita butuh makan, butuh minum, butuh kebutuhan yang lain. Boleh kok dilakukan, tetapi jangan sampai keinginan-keinginan yang dapat menjatuhkanmu dalam dosa itu diikuti. Caranya gimana? Tahan dengan kehidupan secara rohani.
Roh-Mu akan selalu mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Selalu dengarkan apa kata Roh. Jadilah manusia rohani, maka keselamatan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Selamat belajar, selamat mencoba untuk menjadi manusia rohani. Selalu dengarkan Roh Tuhan, maka kehidupanmu akan menunjukkan standar kehidupan Kristen yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita diiringi dengan pujian. Marilah kita berdoa. Kami kembali hadir ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucapkan rasa syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mempersembahkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Bapa. Walaupun tidak sebanding dengan berkat Tuhan, namun kami mempersembahkan dengan keikhlasan kami, dengan ketulusan hati kami Bapa. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Bapa Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang membawa persembahan, bahkan mempergunakan persembahan ini Bapa. Sucikanlah tangan-tangan kami semuanya Bapa, biarlah hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa Tuhan, sebenarnya masih banyak doa permohonan kami yang hendak kami sampaikan ke dalam takhta-Mu yang Maha Kudus Bapa, namun kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang Maha Penyempurna. Seluruh doa permohonan kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa.
Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, jadilah manusia rohani. Letakkanlah keselamatan di atas segala-galanya, dan lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kini, arahkanlah hati kepada Tuhan. Teruslah berkarya untuk mendatangkan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih